Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina rasulillahi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Zahraini MPDI yang telah memberikan kami kesempatan untuk menerangkan materi kami yang berjudul Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 3, saya Muhammad Haris Nahadi sebagai moderator dan langsung pemateri pertama, Saudari Widiana Elpita sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan peran masyarakat dalam pendidikan Islam. Berdasarkan tantangan yang akan dihadapi di dalam masyarakat, terutama peran pendidikan dalam masyarakat, terutama peran pendidikan agama Islam dan peran Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Maka bentuk peran serta masyarakat dalam rangka ikut serta meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pertama, revitalisasi serta reorientasi. Yang kedua, penguatan learning society. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam komite madrasah atau sekolah. Yang keempat, mendorong dan mendukung dalam semua program pendidikan agama di madrasah atau sekolah. Dan yang kelima, mendirikan lembaga pendidikan agama Islam yang berbasis mutu. Yang pertama, penjelasan mengenai revitalisasi serta reorientasi. Di dalam pendidikan keislaman, terutama pada keluarga, dan anggota keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dari individu-individu masyarakat, serta memiliki peran dalam masyarakat yang strategis di dalam memberikan dorongan terhadap pendidikan agama Islam. Yang kedua, penguatan learning society. Salah satu tempat yang potensial pada penguatan learning society yaitu memfungsikan masjid, musola, atau langgar dan lembaga-lembaga non-formal lainnya. Setiap RW memiliki masjid atau musola yang secara umum mempunyai jamaah masing-masing yang terdiri dari anggota masyarakat. Dan yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam komite madrasah atau sekolah. Salah satu dari sarana untuk ikut berperan serta di dalam meningkatkan suatu kualitas pendidikan agama adalah masyarakat yang juga dapat ikut berperan aktif di komite sekolah atau masyarakat sebagaimana yang diatur di dalam pasal 56 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa masyarakat juga dapat ikut berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi, yaitu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pendidikan. Dan yang keempat, peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan agama juga bisa dapat dilakukan dengan cara mendorong dan mendukung semua kebijakan yang dilakukan sekolah atau madrasah yang terkait dalam peningkatan suatu mutu pendidikan agama, baik melalui program kegiatan kurikuler, misalnya dengan adanya jam tambahan khusus untuk jam pelajaran agama, membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, mendirikan
lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu. Suatu lembaga pendidikan keagamaan secara umum masih tetap dianggap lembaga pendidikan nomor 2 jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Ya, selanjutnya pada penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Widiana Elpita. Pada Saudari Widiana Elpita dipersilakan. Saya Widiana Elpita sekaligus pemateri kedua dan yang akan melanjutkan materi tentang menurunnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan Islam. Masyarakat pada dasarnya cenderung berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, tetapi di sisi lain tidak mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Hambatan yang dialami oleh sekolah untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam perbaikan mutu pendidikan belum sepenuhnya disadari sebagai tanggung jawab bersama. Adapun dari pihak pemerintah yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yaitu lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan di daerah untuk secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik. Selanjutnya, lemahnya dukungan sumber daya manusia yang diandalkan untuk mengimplementasikan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengkultuaksikan kepentingan masyarakat. Lemahnya dukungan anggaran karena kegiatan partisipasi publik seringkali hanya dilihat sebagai proyek, maka pemerintah tidak menjalankan dana secara berkelanjutan. Selanjutnya, adapun dari pihak masyarakat, faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yaitu budaya paternalisme yang dianut oleh masyarakat menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka. Apatisme karena selama ini masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah. Tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hambatan kultural yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan formal bertentangan dengan adat mereka. Misalnya, pada masyarakat Semin yang menganggap bahwa orang yang pintar hanya akan membuat orang membodohi orang lain. Dan yang terakhir, jambatan geografis, misalnya jauhnya lokasi sekolah yang diikuti oleh tidak adanya fasilitas transportasi dan akses jalan yang mendukung untuk mencapai sekolah. Materi selanjutnya tentang potensi-potensi masyarakat untuk pengembangan pendidikan. Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses, metode, program, kelembagaan, dan gerakan yang mengikut sertakan masyarakat sebagai basis dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bersama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dikatakan bahwa tujuan pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Adapun pendidikan keterampilan dalam pengembangan potensi masyarakat. Pendidikan keterampilan adalah usaha menumbuhkan dan mengembangkan bakat serta memajukan produktivitas yang dapat dinikmati hasilnya. Merupakan proses untuk mengembangkan seseorang melalui pengetahuan dan keterampilan, sehingga memperoleh keterampilan yang cukup untuk memasuki lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, tujuan pendidikan keterampilan menurut Direktorat Pendidikan Masyarakat. Yang pertama, melayani kebutuhan masyarakat dalam memperoleh keterampilan khusus. Yang kedua, memberikan pengetahuan dasar keterampilan serta meningkatkan kecakapan dan membentuk sikap. Dan yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja potensial produktif yang terampil, cakap, sehat,
kuat dan bekerja dan dapat mendorong diri sendiri. Dan yang ketiga, memiliki sikap mental yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, sanggup menyesuaikan diri dengan mengubah lingkungan. Selanjutnya, pendidikan kecakapan hidup dalam memberdayakan potensi masyarakat, diantaranya kecakapan potensial, dan yang kedua kecakapan sosial, dan yang ketiga kecakapan akademik, dan yang keempat kecakapan fungsional atau keterampilan kejuruan. Terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.